Apakah entah kelompok radikal berafiliasi dengan kelompok radikal atau juga di Papua. Ini kan artikulator kepentingan mereka-mereka yang marah ini atau mereka yang menentang ini. Artikulatornya mereka Sumbat. Emang gimana kalau mereka gabung dengan TPN semua, OPM? Rusak Papua ini. Jadi sekarang saya mau sampaikan, bahwa sekarang imajinasi tentang kehidupan bersama sebagai orang Papua itu sekarang sudah seluruh Papua bersatu. Sekarang mereka lagi marah juga. Loh. Jadi kelompok yang dulu menginginkan integrasi Malah ini malah ikut marah juga. karena kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan. Ya, intinya nggak diperhatiin lah. Mereka tidak diperhatiin. Ya sudah, kalau begitu sekarang kami gabung aja dengan kalian yang dulu menolak. Jadi artinya kekuatan di Papua ini kekuatannya makin masif, makin besar. Karena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Macan Idealis. Dan kali ini yang bawain beda. Nah, kali ini bersama Kak PK lagi melanjutkan video yang sebelumnya. Kita bicara tentang OPM, Kak. Woi, kok judulnya tanpa oh ini pas lo lanjut Kak. oh apa tentang Kemarin kan video sebelumnya kan Vasco nanya tuh Kak tentang kemungkinan keterlibatan tokoh-tokoh daerah dan nasional yang memelihara kan beredar informasi bahwa ada memang OPM yang pure, ada juga OPM yang memang binaan aja gitu Kak. Dan dibina oleh tokoh-tokoh daerah dan tokoh nasional yang punya kepentingan pribadi. Nah, jauh sebelum kita bahas itu Kak, ceritain dong Kak, sepengetahuan Kak PG, OPM itu sebenarnya apa? Bagaimana sejarahnya? terus tapi bilang dulu jangan lupa tekan tombol dan Oh iya, kok kami kayak ingat. Jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya nanti teman-teman gak ketinggalan di video-video berikutnya. Gitu. sekarang saya sudah terbiasa. Kok jadi kami yang lebih ini ya? Nah, gara-gara Pasco. Iya. Jadi tentang apa OPM, waduh, kayaknya terlalu ini jauh banget dari kehidupan saya sebagai pembela kemanusiaan. Gimana Kak PG? Nah, jadi begini, kalau belajar sejarah Papua dalam historiografi Papua ini kan sejarah perjalanan Papua ini sudah cukup lama. Mulai dari di mana Papua itu ditemukan oleh bangsa Barat, kemudian adanya penetrasi agama yang cukup. Papua ini pertama kali membangun penetrasi bangsa Barat di Papua itu adalah penetrasi agama. Sudah cukup lama, yaitu mulai dari Antonio Magalhães, kemudian juga dari Portugis, dari Spanyol. Spanyol itu sebutannya Isla de Oro, the Golden Island, dari Pulau Emas. Kemudian muncul lagi dalam beberapa tahap periode kemudian tahun 1800-an itu pertama kali masuknya agama Kristen secara resmi di Papua. Jadi penetrasi di Papua adalah dimulai dengan perluasan dan pengembangan religi di Papua. Jadi tidak dalam konteks melakukan perluasan daerah jajahan, dan itu cukup lama sampai dengan tahun 1940-an. Mulai ketika munculnya imajinasi tentang negara bangsa di Papua, di mana Papua harus berdiri sebagai sebuah negara, itu ketika tahun 1940-an dilakukan Papuanisering dengan mendirikan sekolah-sekolah pamong praja tahun 40-an.
oleh Belanda. Oleh Belanda. Oke. Nah, dengan sekolah-sekolah inilah mendidik tokoh-tokoh Papua Ya. sebagai pamong praja untuk melayani pemerintahan Belanda di dalam rangka perluasan daerah jajahan. Ini Yaitu perlu dilurusin. Ini Belanda ya, bukan Ya, Hindia Belanda. Belanda. Bukan Hindia Belanda. ya India Belanda lah ya. Belanda. Dalam konteks perluasan daerah jajahan. Ya. Jadi bayangkan dari tahun 1855 ketika Otto dan Gessler masuk ke Papua, kemudian agama Katolik tahun 1912 di Merauke, ya itu berlanjut penetrasi agama di Papua itu sampai dengan tahun 1940-an. Ya, tahun 1940-an itu ada politik etik pemerintah Belanda menyiapkan Papuanisasi, di mana pelayanan-pelayanan pemerintahan, pegawai-pegawai pemerintahannya untuk mendukung Bestuur. Ada kan beberapa self-bestuurende Landeskappen, yaitu pemerintahan-pemerintahan daerah yang mendukung pemerintah Hindia Belanda di Papua kan, pemerintah Papua. Jadi ketika menyiapkan sumber daya manusia Papua, disitulah sebuah terbentuknya adanya pemahaman dasar tentang sebuah candra kebangsaan baru. Maka di saat yang sama itu seorang yang bernama Angganita Manufaur, itu seorang perempuan dari Biak, di mana di dalam mitologi Biak itu bahwa sebuah bintang itu bisa membawa perdamaian, perubahan, keadilan. Maka mitologi yang itu perubahan, keadilan, perdamaian, kemakmuran itu bisa dibawa melalui sebuah bintang yang cahaya dari timur. Maka seorang yang bernama Angganita Manufaur itu dia menghadirkan sebuah gambaran wujud simbol kehidupan orang Papua itu dengan bintang fajar. Maka artinya masyarakat Papua sangat familiar dengan bintang. Ya, bintang fajar, maka Bintang fajar. disitulah muncul yang namanya bintang kejora. Oke. Oh, ini sebelum ada yang ini. Iya, sebelum, jadi masyarakat sudah familiar dengan bintang. Tahun 40-an itu. Oke. Jadi artinya di awal-awal pengenalan masyarakat Papua tentang kebangsaan, Pendidikan Belanda itu sudah mulai muncul. Angganita Manufaur menghadirkan bintang kejora itu sebagai simbol kemakmuran, kehidupan, kedamaian di Papua. Maka selain Belanda mendidik orang-orang Papua sebagai pamong praja, juga Angganita Manufaur menampilkan lambang simbol ini untuk sebagai sebuah identitas bangsa Papua. Maka ketika tahun 50-an dan bahkan tahun 60-an, ketika Belanda menjanjikan atau membentuk negara tersendiri di Papua, di mana Soekarno waktu itu menyatakan bahwa membubarkan negara boneka Papua. Bukan persoalan membubarkannya, bahwa negara itu sudah ada. Nyatanya juga Soekarno bilang bubarkan, artinya pernah berdiri, pernah terbentuk. Di mana simbol utamanya adalah simbol-simbol negara bangsa, yaitu satu, bintang kejora, benderanya, lagu kebangsaan, Hai Tanahku Papua, wilayah kartografi Sorong sampai dengan Merauke, terus penduduk Papua, Melanesia. Jadi ketika simbol-simbol negara bangsa itu dihadirkan, lalu bahkan sampai Belanda membentuk Niguniarat, pembentukan DPR Papua. Sementara uang juga di tahun 60-an awal itu uang juga ada, gulden. Jadi Belanda sudah membentuk itu, maka tokoh-tokoh didikan tahun 40-an yang tadi saya sampaikan itu, kemudian kan akhirnya mereka belajar di Belanda, belajar di beberapa sekolah barat, dididik oleh barat, maka
sebuah yang tadinya adalah imajinasi sebagai sebuah bangsa Papua, bangsa Melanesia, muncul sebuah imajinasi negara bangsa, nation state imagination. Wilayah kartografi dihadirkan, sebuah negara bahwa kami mau ingin dirikan sebuah negara terwujud tahun 60-an dilakukan oleh Belanda. Lalu proses politik yang panjang menghasilkan plebisit 1969. Ketika penentuan pendapat rakyat itu kan ada dua kelompok. Ada kelompok yang menerima plebisit, ada kelompok yang menolak plebisit. Yaitu kelompok yang menerima plebisit itu oke, kita gabung dengan Indonesia, tapi syaratnya adalah tolong bangun Papua. Kan begitu. Orang yang menerima PPRA. Tapi orang yang menolak PPRA itu mengangkat senjata. Ya. Kebetulan yang tadi saya bilang bahwa tahun 19... Jumlahnya gimana Bang, jumlahnya saat itu Bang? Ya, jumlahnya tidak bisa dipastikan, bahwa yang menerima itu yang jelas jumlah penduduk Papua pada saat itu 800.000, tetapi yang ikut menentukan bergabung di Indonesia itu cuma 1028 orang waktu tahun 69. Lalu yang tadi saya bilang bahwa ketika tahun 60-an itu kan ketika adanya negara, ada lambang, kemudian juga ada simbol-simbol negara bangsa. Tahun 60-an berdirinya negara yang dibentuk oleh Belanda. Maka ex-Kinil dulu, pasukan ex-Kinil Belanda, itu mereka membentuk pasukan Papua ya di Manokwari awal tahun 60-an. Bentuklah Papua yang namanya Papua Merdeka. Ya, pasukan cikal bakal lahirnya organisasi Papua Merdeka. Sebelum bergabung ke Indonesia malah? Sebelum itu awal tahun 60-an di Manokwari. Oke. Jadi ketika pasukan organisasi Papua Merdeka yang tadi saya sampaikan ini, tahun 1969 mereka tidak puas dengan sistem plebisit yang dilakukan, maka kelompok tentara Papua yang pada saat Papua dibentuk oleh Belanda sebagai sebuah negara ini melakukan perlawanan, tidak menerima dengan sistem yang diterapkan oleh Indonesia tahun 1969. Banyak pasti yang belum tahu nih Kak Bige. Artinya organisasi Papua Merdeka yang 60-an awal itu cita-citanya bukan untuk keluar dari NKRI kan, karena masuk aja belum. Ya, jadi itu kan pasukan yang memang untuk pasukan tentara Papua. Gitu teman-teman. Ya, jadi tentara Papua bukan untuk menentang Indonesia, belum. Tetapi mereka menjadi menentang Indonesia ketika adanya PPRA tahun 69. Setelah itu mereka lakukan perlawanan dengan kontak senjata ya. Mereka konfrontasi senjata sampai bertahan sampai tahun sekarang, sepanjang itu. Kemudian pertanyaannya, kok tahun 69 sampai dengan sekarang sudah berapa tahun itu? 69 tuh 50-an. 50 tahun lebih ya. Kok dia bisa bertahan? Nah, di dalam tubuh organisasi Papua Merdeka itu, ini dalam sejarah, saya kan nulis buku. Dalam sejarah itu organisasi Papua Merdeka itu tidak pernah pecah sebagai kelompok perlawanan, kelompok kombatan yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, tetapi ada perbedaan itu dulu pernah muncul. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan kepemimpinan. Itu sudah dari tahun 70-an. Nah, terbelah dua itu ya. Dua, tetapi prinsipnya bahwa meskipun perbedaan pimpinan dulu muncul, prinsipnya adalah melakukan perlawanan terhadap Jakarta. Musuh mereka adalah tentara dan polisi. Artinya belum terima nih kita bergabung nih, inginnya berdiri sendiri gitu. Kan mereka kan dari awal cuma berjuang senjata kan, mereka kan kombatan resmi. Menurut mereka, kombatan yang menurut mereka.
kombatan resmi pemerintah kan tentara polisi. Iya. Jadi memang mereka kalau soal ideologi untuk Papua lepas itu prinsipnya satu, mereka disatukan oleh satu prinsip bahwa kita lakukan perlawanan musuh bersama yaitu Indonesia, aparat TNI Polri. Begitulah perjalanan panjang. Lalu ketika TPN tentara OPM yang generasi tua itu meninggal, kemudian lakukan peralihan generasi, mereka menjadi bersatu, satu kesatuan. Dan sampai sekarang kita belum pernah mendengar OPM itu pecah. Kita juga belum pernah mendengar OPM itu jadi peliharaan apakah pemerintah, peliharaan pejabat di daerah. Nggak ada Itu tuh Kak ya saya artinya. tidak pernah, karena kalau sebuah organisasi yang pasti ada invisible hand-nya di belakang itu biasanya pecah. Iya. Lalu saya melihat di posisi terakhir itu, saya belum pernah juga mendengar Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka itu melakukan kekerasan, pembumi hangusan, penganiayaan, penyiksaan, pembunuhan terhadap pendatang sepanjang 50-an tahun. Iya, iya. Lalu Jadi ingat, kalaupun ada itu siapa tuh Kak kira-kira Kak? kan belum pernah ada, saya belum pernah dengar ya mungkin kasus seperti PT Istaka Karya di Nduga yang 18 orang kemarin itu kan mereka bantu tentara. Yang bantu siapa? Ya yang karyawannya mati ditembak oleh OPM itu kan karena bantu tentara, dianggap bagian dari satu kesatuan. Oh, begitu. Tapi kalau guru, pegawai negeri, pedagang, kios, semua itu kenapa? Di dalam konteks hukum humaniter, hukum perang, kemudian juga itu saya melihat itu organisasi Papua Merdeka sebagai sayap militer itu dia belajar tentang instrumen-instrumen hukum internasional bahwa orang yang tidak berada dalam medan pertempuran, tidak menjadi pihak di dalam medan pertempuran atau tidak menjadi pihak dalam musuh lawan itu tidak boleh diganggu. Tatanan itu kayak sepertinya sejak tahun 2000-an awal itu sampai sekarang 20 tahun ini sepertinya OPM itu dia mengalami perkembangan ya. Dia belajar banyak tentang hukum-hukum perang. Yeah. Karena itulah maka kita tidak pernah mendengar kalau misalnya OPM jahat kan ya tahulah seluruh Papua ini kan ada dia. Tapi kan mereka tidak pernah bunuh, misalnya maaf ya sekali lagi, tidak pernah mereka bunuh guru, pegawai negeri sipil, pedagang kios di kampung-kampung seluruh Papua. Musuh mereka adalah tentara polisi. Tidak pernah sipil gitu ya. Jadi ya dari sisi etika perang mereka mengalami sepertinya mereka lebih banyak belajar dalam bagaimana code of conduct dalam civil war. Jadi Jadi tanggapan KBG tentang yang kemarin itu kan sempat juga tuh pemerintah mengarahkan kejadian di Wamena itu ke kelompok itu. Jadi kalau kejadian di Wamena itu bahkan sampai nama tokoh-tokohnya disebut. Jadi gini, ya inilah menurut saya criminal justice system dengan penegak hukum di Indonesia itu kalau kasus rasisme di Surabaya difokuskan aja di rasisme. Yeah. Tidak usah dikaitkan dengan bla 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 ada orang main di belakang. Kalau Pak Wiranto ditusuk oleh warga, 2 orang itu saja dihukum. Tidak boleh ada ISIS lah, inilah itulah. Ya, jadi kalau ada pencuri jangan bilang pasti ini di belakangnya bandar. Nggak usah Pak. Kalau ada yang judi pasti ada di belakangnya orang yang penguasa besar yang bermain. Saya kira aparat penegak hukum di Indonesia itu dengan para pemimpin di Indonesia itu suka mencari mengkambing hitamkan, dan itu gayanya, maaf ya, saya kan penyelidik ya saya.
5 tahun pimpin sebuah lembaga resmi Indonesia. Jadi kalau saya bandingkan dengan negara-negara lain, aparat penegak hukum kalau ada kasus itu aja dia selesaikan. Persoalan nanti ada politisi menggiring, mengkaitkan dengan ini itu urusan mereka. Ya. Biasanya seperti di Wamena misalnya. Wamena itu mohon maaf ya, cerita yang kita cek di lapangan dan laporan-laporan yang ada itu kan awal mula itu dimulai dari mana? Bagaimana polisi bisa menjelaskan? Gini, saya mau ingin tanya, polisi bisa nggak menjelaskan apa titik pertama dimulainya persoalan Wamena? Tidak usah deh cari ini OPM lah, Siapa itu sampai aktivis ini juga kena itu. ISIS lah, ini aksi aktivis lah, tidak perlu. Tapi trigger awal nomor 1 di mana? Iya. Bisa nggak polisi sampai sampaikan? bubur panas gitu, iya. Kan gitu, kita dua boleh berantem kan? Iya. Karena apa? Karena perebutan rokok. Jelas. Jam sekian, detik sekian, menit sekian. Polisi bisa nggak menjelaskan? Bukan saya ISIS, bukan abang OPM ya. Bukan. Ini gara-gara rokok sebenarnya gitu. Iya. Jadi gini, ini saya profesional ya, penyelidik profesional. Polisi bisa nggak menjelaskan awal mulanya peristiwa di Wamena ini dimulai dari titik mana? Detik pertama itu dimulai di mana? Iya. Harusnya bisa dong, Kak. Kalau polisi tidak bisa menyampaikan detik pertama dimulai dari mana, maka ya nggak sanggup dong. Kemudian rakyat dengan dari pihak sekolah misalnya PGRI sendiri sudah jelas ruang-ruang kelas tanggal 22 dihancurkan. Ya. Sudah jelas rakyat menyebut ada ibu guru Riris. Sudah jelas kata-kata yang dikeluarkan oleh ibu guru dan dikonfirmasi oleh guru BK. Itu fakta tuh Bang ya? Memang dia ngomong gitu ya? Hah? Itu fakta ya? Maksudnya peristiwa itu kan sudah mengemuka. Iya. Itu kan yang menjadi trigger. Sekarang kalau itu tidak menjadi triggernya apa? Iya. Kok tiba-tiba menyerang? Tidak mungkin. Nggak mungkin dong. Emosi massa itu muncul karena pasti ada pemicu. Terlepas dari itu benar atau enggak lah, pokoknya pasti ada pemicu ya. Ya, sebutkan pemicu alam. Jadi sepanjang kalau aparat tidak mampu menyebut pemicunya dimulai dari sini. Misalnya ada warung makan, sedang makan, kemudian karena jual beli uangnya tidak punya, orang asli ini lantas karena tidak bayar dipukul oleh pemilik warung. Itu kan pemicu. Iya. Jadi sepanjang kalau polisi, ini saya jelaskan ya, biar dunia Indonesia tahu bahwa sepanjang aparat tidak mampu menyebut pemicu pertama peristiwa di Wamena, maka semua cerita aparat dan semua opini yang dibangun aparat itu salah. Artinya, kalau OPM ikut menjadi bagian dari itu, OPM ikut menjadi, ngapain di Wamena? Mereka sudah 50-an tahun kok. Apa saja bisa terjadi gitu. Maksudnya mereka, kan saya bilang mereka belajar tentang hukum humaniter. Sama seperti tentara polisi juga belajar tentang hukum humaniter. Meskipun di lapangan biasanya salah, menyimpang. Jadi ini Bang, yang menarik itu di counter sama tokoh OPM justru bilang katanya ini kerjaannya Menko Polhukam ini katanya gitu. Ya karena cerita peristiwa Dili Timur. Kemudian yang tadi saya kan jelaskan tentang peristiwa kenapa Papua benci sama pendatang. Kemudian di Jayapura itu kan pembentukan ada kelompok milisia yang membacok dan membunuh orang Papua. Ya sementara Menko Polhukam Wiranto ya wajar kalau orang kaitkan. Karena pernah punya catatan kelam masa lalu di Timor Leste. Lalu kelompok-kelompok milisia ini kan faktanya kemarin mereka bunuh orang di Papua. Faktanya bulan lalu mereka bacok orang di Papua, di Jayapura. Jadi kalau misalnya kelompok
pro OPM. Saya menyampaikan kebenaran ya, saya membenteng kebenaran. Saya pembela kemanusiaan. Bodoh amat lo Islam kah, lo Kristen, Jawa, Papua, mau siapapun gue bantu. Gue mah biasa. Saya nggak kenal Islam dalam kehidupan, tapi kan saya ketua tim pembela Islam. Habib Rizik saya pembela. Artinya saya ngomong apa adanya aja bahwa kok narasi yang dikembangkan oleh aparat itu lebih banyak narasi politik. Bukan narasi persoalan inti ya malah. Dalam konteks aparat itu adalah Menko Polhukam dan rombongannya. Ya, sampai presiden pun ikut tersandera dengan opini yang dibangun aparat gitu. Jadi saya kira kelemahan terbesar di Indonesia itu adalah aparat negara itu seringkali tidak mau ingin menyelesaikan persoalan di awal. Contoh di Wamena, andaikan ya, ternyata Ibu Riris itu salah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti anak SMA PGRI itu, maka udah hari itu juga lo proses hukum kok. Ya. Kalau lo proses hukum tanggal 22, nangkap, interogasi sama Ibu Riris itu, memastikan kebenaran, tidak mungkin orang marah. Ini kan karena peristiwa yang ketiga kan tanggal 23, peristiwanya terjadi tanggal 21. Tanggal 21 peristiwa itu terjadi di SMA PGRI itu, Ibu Riris, persoalan ada yang mengembangkan kata-kata rasis lebih lanjut, lebih ini kan karena irisan dari Surabaya. Dalam suasana seperti begini kan orang gampang aja menyulut emosi. Jadi kalau dari awal persoalan yang tadi ini diselesaikan, tidak mungkin dia merembes. Lalu sekarang aparat sampaikan begini, itu kesalahan KNPB ULMWP. Saya mau ingin sampaikan bahwa ini dalam konteks saya juga pernah membela HTI ya, Hizbut Tahrir Indonesia, atau kelompok-kelompok organisasi Islam yang berafiliasi dengan kelompok garis keras. Ini sama dengan di Papua. Ini gue mau kasih tahu. Saya pernah pimpin demo kan, membela HTI di Monas lagi. Saya naik di atas mobil komando. Karena begini, institusi-institusi, lembaga-lembaga dan person-person ini, apakah entah kelompok radikal berafiliasi dengan kelompok radikal atau juga di Papua, ini kan artikulator kepentingan mereka-mereka yang marah ini atau mereka yang menentang ini. Artikulatornya mereka sumbat. Emang gimana kalau mereka gabung dengan TPN semua OPM? Rusak Papua ini. Jadi sekarang saya mau sampaikan, sekarang imajinasi tentang kehidupan bersama sebagai orang Papua itu sekarang sudah seluruh Papua bersatu. Itu fakta yang kita tidak bisa hindari. Lalu apakah ULMWP yang sudah mendapat tempat di beberapa negara di tingkat internasional, imajinasi tentang kartografi negara di Papua itu tinggi, kemudian mereka adalah artikulator kepentingan mereka yang ingin merdeka di Papua. Ini kan fakta. Itu disumbat. Lalu mereka beralih gabung dengan TPN-OPM. Ingat bahwa di dunia internasional, kelompok militer yang memperjuangkan pembebasan sebuah wilayah itu dianggap bisa dimaklumi di dunia internasional. Kalau mereka gabung ke kelompok militer itu semua, apa jadinya di Papua, Pak? Kok negara mau hentikan kelompok sayap yang memperjuangkan keinginan kelompok yang meskipun berbeda dengan kita, mereka meskipun berbeda dengan kami Indonesia, tetapi bahwa mereka mengartikulasikan kelompok keinginan orang yang mau merdeka. Kemudian siapa saja orang yang mau merdeka di Papua. Ingat bahwa 1969 yang tadi saya bilang, kelompok yang kami menerima PPRA tapi tolong hanya bangun. 1.000. Ya, maksudnya tolong bangun Papua.
yang ikut menyetujui PPRA di Papua. Karena begitu kurang lebih sekian tahun Jakarta tidak mampu membangun Papua. Sekarang mereka lagi marah juga. Loh. Jadi kelompok yang dulu menginginkan integrasi Malah mau ikut marah juga. karena kemiskinan, kebodohan, Iya, iya. ketertinggalan, Ya, intinya nggak diperhatiin lah, tetap mereka nggak tidak diperhatiin. Ya sudah, kalau begitu sekarang kami gabung aja dengan kalian yang dulu menolak. Kak. Jadi artinya kekuatan di Papua ini kekuatannya makin masif, makin besar. Karena itu ya saya meminta supaya, saya kira Presiden juga pasti pahami, Iya. saya kira semua pemimpin nasional pahami bahwa usahakan jangan terlalu menyerang, ya, jangan terlalu apalagi menghabiskan kelompok seperti ULMWP, seperti yang dulu kita meminta negara jangan close HTI, karena HTI ini adalah artikulator kepentingan kelompok-kelompok radikal juga. Oke. Negara tinggal olah aja bagaimana menerima. Nah, iya. Dari tadi kan kita teman-teman penonton Mancan Idealis ini udah banyak banget nih masalah yang didapat ya. Solusinya apa nih? KPG kasih solusi alternatif lah untuk pemerintahan ini. Untuk keadaan Presiden kemarin sudah sampaikan dialog. ini. Ya. Saya kira seluruh siapapun pembantunya, para menteri, para pembantu, sekarang kita arahkan perhatian kepada Presiden untuk supaya mengembangkan dialog. Satu, dialog itu lebih untuk berorientasi dalam kerangka demokrasi, Ya. hak asasi manusia, perdamaian dan keadilan sosial. Jadi demokrasi, HAM, perdamaian dan keadilan. Dialog yang menghadirkan demokrasi, dialog yang menghadirkan hak asasi manusia, dialog yang menghormati menghadirkan perdamaian keadilan, maka dialog itu akan hadir dalam konteks equal, sama. Maka kalau ketika duduk sama-sama merumuskan keinginan bersama, dimulai dialog, maka proses demokrasi dibuka. Kalau keran demokrasi dibuka seperti Spanyol dengan bangsa Basque, Katalan, kemudian Kanada dengan Quebec, kemudian Prancis dengan Catalonia, Papua New Guinea dengan Rabaul, New Britain, saya kira bisa saya kira dunia internasional bisa mengapresiasi. Tapi kalau negara close dialog, ya sekarang close dialog, negara bisa nggak untuk mengeliminir gesekan sosial di bawah, tembok pemisah antara orang bangsa Papua Melanesia dengan yang bukan. Kalau lo bisa selesaikan, maka ya tidak bisa dialog. Silakan aja tidak dialog. Tapi kalau lo nggak bisa menyelesaikan, maka dialog menjadi penting. Iya. Karena dia sudah menjadi masif gitu. Jadi ya sebenarnya saya tidak mau sampaikan ini karena saya bukan orang yang bisa memberikan solusi, kecuali kita kan bukan siapa-siapa, rakyat biasa. Tapi kalau Presiden misalnya menginginkan menciptakan perdamaian abadi di Papua, maka ya harusnya memulai sekarang. Tapi kalau tidak, ya masalah Papua tidak perlu orang Papua yang berteriak pun, dunia internasional sudah berteriak. Bayangkan bagaimana Anda bisa di PBB cuma bisa caci maki negara yang ya berbeda dengan kita. Itu bukan diplomasi, itu namanya framing negatif. Membangun framing negatif terhadap negara itu. Lo harus berdiplomasi itu meyakinkan bahwa Anda sudah melakukan upaya-upaya yang equal. Anda sudah menghadirkan negara yang aman, damai, dan tentram. Dengan nyata dan akuntabilitasnya bisa dirasakan. Gitu. Jadi bukan persoalan lo cuma caci maki negara ini, negara seperti yang kemarin sidang umum itu kan jorok gitu. Maaf aja. Di dalam diplomasi internasional lo tidak boleh jatuhkan sebuah negara. Karena humanitarian intervention itu dia melewati batas negara, borderless nation. Begitu lo jatuhkan sebuah negara, lo anggap lo tidak ada apa-apanya, bukan level
diplomat internasional kelas ece-ece, maaf ya. Ya, saya kira karena itu yang lo bisa lakukan adalah yakinkan dunia internasional bahwa kamu sudah menjadikan orang Papua sama seperti orang Jogja. Saya pakai Jogja aja deh. Karena dulu kakak lama di Jogja kan? Bukan, orang Jogja kan 100% Indonesia. Gitu ya. Lo survei sekalipun mereka nasional. Lo bisa nggak menghadirkan nasionalisme seperti orang Jogja itu di Papua? Menghadirkan itu dengan banyak hal, banyak treatment. Jadi ketika diplomasi internasional lo hadir, lo menyampaikan variabel-variabel apa yang membuat orang Papua tertarik. Gitu loh. Jadi itulah saya bilang, ya sekarang sudah tidak bisa lagi menghindari yang namanya dialog. Tapi ingat bahwa dialog bagi orang Papua juga banyak yang tidak suka. Orang Papua itu ada 3, saya mau sampaikan, yang kelompok garis keras itu. Pertama adalah mereka yang menginginkan pengakuan atas negara merdeka tahun 60-an. Cuma pengakuan aja. Mereka tidak mau apa-apa. Pengakuan? Ya. Tapi kan artinya kalau sudah ngakuin... Ada kelompok itu faktanya ada. Garis keras itu. Yang kedua adalah ada kelompok yang menginginkan referendum. Lalu yang ketiga adalah ada kelompok yang menginginkan dialog untuk menghadirkan, untuk membicarakan kepentingan masing-masing. Jadi kelompok yang dialog di Papua ini adalah kelompok yang lebih lunak. Jadi Jakarta jangan pikir dialog itu dalam ukuran orang Papua paling tertinggi, nggak ada. Karena setelah dialog itu di atas yang ada kelompok paling banyak yang menginginkan referendum. Mereka tidak mau dialog, udah referendum aja. Tapi di atas daripada itu adalah mereka yang menginginkan kita sudah dulu merdeka, sekarang pengakuan aja. Loh, artinya kalau sudah diakui? Jadi begini, Jakarta itu kan berpikir dialog itu puncak tertinggi keinginan orang Papua. Tidak. Ini saya sampaikan dari sisi pengamatan saya cukup panjang ya. Jadi Jakarta jangan pernah GR gitu bahwa kalau dialog selesai itu udah selesai. Dialog itu mah soft, paling lunak yang dikasih orang Papua. Itu aja nggak dilakuin. Dan yang tidak iya. Jadi ini dialog mah urutan ketiga. Di atas dialog itu referendum. Itu yang tidak bisa. Pokoknya tidak ada dialog, langsung referendum. Di bawah tuntutan internasional. Di atas itu yang paling radikal yang benar itu adalah sudah pengakuan. Kita sudah merdeka. Soekarno aja dulu bilang bubarkan negara boneka Papua. Artinya Soekarno sudah mengakui ada negara, ada uang, ada bendera, ada anggota DPR-nya. Jadi artinya ini saya mau sampai ini, sebenarnya bahasa ini saya berikan kontribusi ke negara ini. Gue udah tangani 15.000 kasus. Masih juga suruh ngurusin ginian lagi. Sudah terlalu banyak menangani kasus-kasus besar di Indonesia. Ini juga saya berikan masukan yang cukup luar biasa. Negara kasih apa sama kita? Maaf aja ya. Kita ini kan rakyat biasa, tidak punya kewajiban untuk memberi kontribusi. Makanya harus menteri nih. KPK ini harus menteri harus ini. Nggak boleh manfaatkan begitu. Nggak boleh. Kalau itu kan kepercayaan, tidak boleh lah. Kita kan artinya begini, ngapain? Siapa yang dukung KPK jadi menteri di kabinet ini? Tulis di komentar guys. Ya artinya gini, kalau saya kan orientasinya bukan jabatan. Iya. Orientasi saya itu kan bagaimana hak asasi manusia itu dihormati, dihargai. Gue boleh nggak kenal siapapun, tapi ketika hak asasinya tercederai, kita tetap memang perjuangan kami ini seperti Natalius Pigai ini, saya ini terasa keras Pak. Tapi di Indonesia itu membela orang kecil itu minimal kita keras. Baru negara sadar. Kalau kita halus, kita dimakan oleh mereka. Pemimpin-pemimpin kita ini kan orientasinya kekuasaan, uang, dan jabatan. Itu loh, karena itu orang-orang kecil ini, siapapun, siapapun, saya melindungi orang lemah, membela orang lemah dengan cara kasar, tetapi demi orang-orang kecil. Dan perjalanan perjuangan kita kan semua orang tahu. Orang yang tidak ada hubungan kita membela, orang yang tidak ada hubungan darah, orang Jawa kita bela, orang Minang kita bela, Batak kita bela.
Orang Medan tuh tahu saya. Orang NTT kita bela di mana-mana. Balik Orang ke ini Kak, Sulawesi. balik ke tadi Kak. Kalau bicara poin ketiga dialog, kemarin itu kan salah satu tokoh OPM ini meminta bertemu sama Jokowi itu dengan 6 syarat yang akhirnya dipagari Jadi- oleh Pak Muldoko itu. Jadi bukan Gimana kalau pandangan Kak? Oke. kalau itu kan itu saya baca korannya, Ya. media tadi. Ya. Itu bukan meminta, tapi Jokowi yang meminta dialog. Jokowi minta dialog, Dialog. lalu Baru dijawab, diberikan syarat. ya berikan 6 syarat. Oh, artinya pemerintah sudah meminta untuk dialog, tapi Jokowi kemudian Muldoko menyampaikan ketemu saya dulu. Gitu. Ya, saya kira begini, yang jelas itu semua pernyataan tentang politik tingkat tinggi, high risk and high performance. Ya, diplomasi tingkat tinggi itu seluruh bawahan pembantu presiden merujuk kepada presiden aja. Jadi jangan di close di jangan bawah. keluar ya. bukan Jangan di konsumsi close dulu di bawah, di anak buah. Anak buah itu menindaklanjuti aja keinginan presiden. Iya. Jadi gitu. Jangan Karena jangan gini, seolah-olah bicara tentang masalah Papua Jakarta itu berada di presiden. sudah Jadi, sekrusial itu ya kayak. Siapapun di bawah presiden sebaiknya merujuk menanti aja respon presiden, Iya. baru ditindaklanjuti di bawah. Oke. Saya meyakini kemarin begitu menyatakan pernyataan dialog itu seluruh pejabat di bawah itu merespon menindaklanjuti. Tapi juga kan ternyata tidak. Jangan justru malah dipagari dulu gitu ya. Ternyata tidak. Gitu. Mm-mm. Saya khawatir di Papua eskalasi konfliknya makin naik ya. Kalau internasional memblokade alutsista Indonesia juga kan kita kan nggak tahu, ini kan dunia internasional ini Pak. Ya. Kita itu ibarat kilat dan guntur tiba-tiba datang Pak. Nah, menarik sebenarnya nih teman-teman, kita ngebahas lebih lanjut tentang gimana prosesnya kalau melibatkan dunia internasional. Ya KPG. maksudnya gini, tanpa kalau close dialog berarti kan fight kan. Ya. Anda kombatan melawan Jakarta. Ya. Kelompok diplomasi menentang Jakarta, kampanye internasional menentang Jakarta, orang Papua melawan Jakarta, tanpa pintu keran demokrasi dibuka. Jakarta ini artinya pusat ya. Pusat kayak toh, negara toh, negara. tanpa keran demokrasi dibuka. Kalau itu keran demokrasi tidak buka, berarti pilihan lain sudah tidak ada lagi. Maka pasti operasi militer jalan, tekanan jalan, pendudukan jalan. Nah, mungkin dengan berbagai cara, tapi ya misalnya ramuan pemekaran lah ini. Waduh, dulu orang Papua berjuang pemekaran 2 provinsi 40 kabupaten, dulu cuma 9 kabupaten 1 provinsi. Sekarang malah tidak bisa dikendalikan. Jadi pemekaran pun belum tentu menjadi ramuan Jakarta. Maaf aja, Apa sih Bang? Apa sih yang harus gitu dilakukan tuh, yang harus. nanti kalau Yang paling pertama yang harus. presiden panggil saya bilang, Gitu loh. Pak Jokowi kata Cuma- KPG cuma dipanggil dulu, presiden. nanti dikasih solusi. makanya semua media saya tidak mau datang. Siap. Kalau orang yang solusinya cuma makan, minum, uang jabatan, ya dia datang terus dia supaya mereka tampil seakan-akan pemimpin di Papua. Oke. Kalau kita tidak perlu, cukup aja Tapi kalau macan idealis hadir beliau. hadir. Spesial. Ya? Kita tetap hadir. Kita tetap hadir. Bahwa ya macan idealis kita hadir. Tapi kalau di televisi, saya tidak suka dengan orang yang belum tentu diterima rakyat, belum tentu menyatakan kebenaran, hanya untuk berdialog, berantam, terus hanya supaya, dia tokoh Papua, tokoh yang hebat, diterima rakyat. Saya tidak suka. Makanya semua saya close. Saya tolong dengar ya, saya close semua media bicara tentang Papua selama 2 bulan. Hanya di Macan Idealis. Hanya di Macan. Teman-teman, kalau gue sih yakin kita semua nih pasti penasaran sebenarnya gimana sih posisi Bara dalam sekam Papua melawan Indonesia ini di dunia internasional. Sebenarnya KPG bisa ngomong lebih banyak, tapi Waktunya. videonya sampai saat ini aja dulu. Waktu. Kak. Mungkin Ini udah dilanjut di jam video 2. berikutnya. Oke. Oke, teman-teman jangan lupa tulis komentar kalian, kasih solusi juga, ikutan KPG, solusi apa yang bisa teman-teman tawarkan untuk negara. Ya. Dan jangan lupa
subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.